Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bertanya tentang forum Arimatea kepada salah satu ikon Arimatea, Gus Medik, ya. Dan kita akan bertanya kepada beliau tentang dulu Arimatea adalah gilang gemilang, ya. Karena sekarang kemana saja Arimatea, kurang lebih begitu. Dan faktor apa saja yang melatar belakangi. Monggo Gus Medik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jelaskan dari awal dulu ya. Sebuah fakta sejarah yang harus diakui oleh siapapun karena faktanya begitu. Sebagai lembaga, aku bilang lembaga ya, tidak personal. Lembaga dakwah yang mengambil perjuangan lintas iman. Jadi sasaran dakwahnya itu lintas iman ya, tidak di dalam internal iman. Karena pada waktu itu internal iman kan sudah diambil, ada saudara kita Muhammadiyah, ada NU, ada banyak lah ya. Nah, sementara yang lintas iman ini kan belum, maka kita masuk ke sana. Dan namanya sendiri itu nggak ada Islamnya. Waktu kita pernah launching di Malang itu, tokoh bilang begini, kok nggak kalau Islam blas sih jenenge, kok namanya tuh nggak ada Islamnya kan? Memang kan Arimatea itu kan nama kita ambil dari nama Yusuf yang dari Arimatea, kan nama daerah di Israel sana. Ya memang nggak ada, karena kita mau mengajak saudara kita lintas iman itu untuk berkomunikasi supaya lebih connectingnya lebih gampang lah gitu ya. Jadi tidak ada eksklusif dari segi tampilannya ya. Kalau masalah akidah tentu nanti eksklusif lah, itu lain ya. Nggak ada agama itu yang akidahnya itu bisa kompromi, nggak ada. Tapi dalam humanismenya itu loh kan perlu dibangun ya. Jadi memang nggak ada kok jenenge, sorry ya campur-campur bahasa Jawa. Kok jenenge kalau Islami ngono, misale al opo kek ngono, al muntahana misalnya al ikhlas opo ngono kan nggak ada ya. Arimatea itu ya memang begitu, kita mau dakwah ke lintas iman saudara-saudara kita yang ada di seberang begitu. Nah, dan satu-satunya dulu lembaga dakwah itu ya Arimatea ini. Berikutnya antara organisasi dan personal itu seharusnya memang harus dibedakan ya. Arimatea dibidani oleh seseorang yang itu dulu sebagai bidan yang melahirkan Arimatea ini ya. Namanya personal itu ya biasalah, ada orang suka, ada orang tidak suka gitu ya. Dan aku tidak perlu mengomentari itu, aku kira itu wajar lah ya. Cuman seharusnya publik itu membedakan antara personal dan organisasi ya. Banyak orang-orang ngomong ke aku, ngapain di Arimatea ketuanya gini misalkan gitu ya, karena dia kebetulan tidak suka terhadap ketuanya gitu. Aku tidak berpikir sepicik itu. Ketuanya yang dulu ya. Iya, yang dulu, yang membidani gitu kan. Bukan yang sekarang. Bukan yang sekarang. Tapi kan aku tidak sepicik itu. Artinya harus dibedakan antara personal dan organisasi gitu ya. Organisasi ini ibarat base ya. Base ini sudah dalam artian secara pertarungan dakwah itu sudah punya nama dan disegani loh. Kenapa nggak soal ganti supir kan itu gampang. Itu kan masalah waktu. Kenapa kok aku bertahan sampai sekarang ini, aku bertahan di Arimatea? Ya karena aku bilang ini adalah sebuah lembaga yang sudah punya nama ya. Kenapa harus kita hancurkan, kita tinggalkan? Masalah nanti yang nyetir itu terlalu kencang, terlalu balap, terlalu ngegas, kan bisa diganti. Coba kalau misalnya kita boyongan, nggak wis ketuanya begini, apa menimbulkan keuntungan atau kerugian dalam dakwah kita? Kan rugi kan? Nah itu yang pertama. Berikutnya, kami itu tidak mengenal fanatisme, tidak. Justru dengan luas wilayah Indonesia yang sekian ini, organisasi dakwah seperti Arimatea ini seharusnya lebih banyak lagi. Sekarang kan sudah banyak menjamur, ada Ayasofya, ada YPM, ada lagi AWF apa?
AWF. Dan jangan lupa YPM Arimatea ikut mendirikan. Aku ikut di sana. Tapi kan anak-anak yang baru nggak tahu itu ya, karena memang aku ada di sini sementara pusatnya di Surabaya. Kalau harus setiap hari rapat ya. Jadi kita ikut bangga dengan berdirinya YPM. Terus AWF apalagi? AWF apalagi? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Tapi dulu itu di AWF itu yang diinfakkan bukan aku, ada teman. Terus karena sesuatu hal ditarik, akhirnya aku yang diinfakkan ke AWF ya. Kita ikut memberikan apa? Negeri kita ini luas. Kalau hanya Arimatea yang kerja, itu masih kurang gitu loh. Paham ya? Dengan banyaknya organisasi itu semakin baik ya. Yang kedua berikutnya, aku berapa kali kamu ajak ngisi di Ayah Sophia? Aku pernah nolak? Enggak, kamu jujur pernah nolak aku? Enggak pernah. Bagiku tidak ada. Bendera ini hanya alat. Tujuan kita adalah bagaimana Jidulo ini bisa tegak. Enggak ada. Kami tidak, ketua bilang membangun multi members. Aku di sana di sini tidak ada masalah gitu. Yang penting memang namanya pijakan itu harus tetap ya, poros ya. Kita tetap di Arimatea secara poros, tapi secara gerakan, you bisa saja selama you dimanfaatkan di sana untuk dakwah, untuk kejayaan Islam, masuk apa yang kamu bisa masuk. Kami gitu. Jadi tidak ada fanatisme gitu loh. Dan setiap organisasi itu ada kelemahan, ada kelebihan. Kelebihannya Arimatea itu orangnya petarung, orangnya nekat. Intan surulo yan surkum yang nanti mau kita diskusikan ya. Kelemahannya kami tidak pandai membangun donasi itu namanya fundraise. Kami nggak punya dana sama sekali, bisa dibilang nol. Jadi dalam hal pemberdayaan ekonomi kami nol, kami tidak punya fundraise. Akhirnya berjuang itu ya bondo nekat itu tadi. Kalau misalnya ada kasus-kasus permurtadan di lapangan itu ya, kemarin ada kasus Gus ya, akibat bermain di dunia internet akhirnya, tapi nggak tahu bisa diselamatkan, nggak tahu, nanti Gus bisa cerita. Dalam proses itu mahasiswa pinter, anaknya tokoh gitu loh. Mahasiswi bukan mahasiswa. Nanti mungkin Gus yang bisa menceritakan. Jadi kita menangani kasus di lapangan itu kan nggak biasanya 1 bulan selesai, enggak. Dan itu uang kita sendiri gitu. Kita patungan itu. Karena di Arimatea ini tidak ada uang, ya regenerasinya sulit. Regenerasinya sulit. Di Arimatea itu membuat uang bukan cari uang. Gitu. Jadi aku kira itu, apalagi yang mau ditanyakan monggo. Baik, itu barangkali Gus Bedik nanti suatu saat kita akan lanjut lagi ya next time. Oke, baik. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.